dari kelompok 2 dan 9 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Soliha dan rekan saya Masih Lutfia Indah Cahyani. Ibnu Handun. Di sini kami akan melakukan observasi serta mewawancarai salah satu guru di MDTA Al-Ikhlas Perbutuhan Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 bersama Ibu Eva Farihah selaku guru dari Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Ikhlas dari Sumber ya. Ingin bertanya-tanya mengenai PPDB. Pertanyaannya, Baik Ibu, saya izin bertanya mengenai PPDB. Yang pertama itu bagaimana sih Bu alur pendaftaran PPDB di Madrasah MDTA ini? Sebenarnya di MD sendiri itu ada 2 kategori PDB ya. Yang pertama tuh untuk masyarakat umum itu masuknya nanti ke kelompok alif bata. Sedangkan nanti kan kami itu yayasan ya, ada SD juga. Jadi di SD itu diwajibkan siswa SD-nya dari kelas 4, 5, 6 dan mulai tahun depan dari kelas 1 sampai kelas 6-nya itu bakal masuk ke MD. Jadi untuk yang masyarakat umum sendiri seperti biasa aja alurnya kita buka pendaftaran, nanti masyarakat datang ke sekolah dengan membawa persyaratan. Nanti kita juga ada ngobrol dulu sama orang tuanya gitu mengenai PPDB ini. Jadi orang tua tuh nanti sudah sebelum memasukkan tuh bisa mikir-mikir dulu tuh nanti bakal ada apa aja di PPDB tersebut atau di program sekolahnya gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaannya itu apa sih dokumen yang wajib dilampirkan oleh calon siswa saat pendaftaran? Untuk persyaratan sendiri itu formulir ya. Iya. Itu ada ngisi formulir, terus kayak ada fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran anaknya, fotokopi KTP orang tua, dan mungkin anak tersebut udah punya prestasi sebelum masuk MD, bisa dicantumkan di sertifikatnya. Mungkin itu saja sih. Selanjutnya itu apakah ada tes seleksi Bu sebelum masuk gitu? Untuk tes seleksi sendiri mungkin bukan pas sebelum masuk ya, tapi pas sudah diterima itu ada pemetaan kelompok ngajinya. Jadi sebelum di hari pertama pembelajaran itu nanti ada tes. Jadi penentuan anak ini tuh bisa masuk ke jilid berapa. Dimulai itu jilid 1 sampai jilid 6 sama ada Al-Qur'an, Gharib dan Tajwid. Jadi misalkan anaknya udah lancar, mungkin bisa langsung di jilid 3 dan 4 tanpa melewati 1 dan 2 dulu gitu. Jadi ditentuin gitu dari hasil tesnya. Ya, betul. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah PPDB ini dilakukan secara online atau offline Bu atau kombinasi antara keduanya gitu? Nah, untuk PPDB sendiri itu keduanya ya, karena dari offline sendiri kita menyediakan stand buat orang tua yang mau mendaftarkan, dan untuk online-nya sendiri kita tuh kayak sebar brosur di grup-grup yang sudah ada, terus di grup kayak kan kita mendahulukan yang terdekat dulu ya. Jadi kayak di grup RT RW gitu tuh kita kasih sebar brosur juga. Mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu mengenai Madrasah Al-Ikhlas ini, cara mempromosikan program PPDB-nya itu kepada masyarakat bagaimana ya Ibu? Karena kita kan terintegrasi sama SD ya. Jadi setiap ada rapat SDIT itu kita selalu membawa nama MDTA. Jadi orang tua tuh nanti nggak bakal kebingungan. Tiba-tiba nanti kalau anak SD-nya suruh masuk ke MD. Nah untuk ke masyarakatnya sendiri itu kita seringnya cuma ada stand aja sih. Jadi orang tua yang belum pasti buat ngedaftar tuh bisa ke situ dulu, tapi nggak harus wajib mendaftar gitu. Dan di kita tuh alur pendaftarannya juga nanti itu setiap yang udah fix mau daftar minimal itu harus ada DP-nya dulu sekitar 50.000. Kalau untuk sosialisasi PPDB-nya itu biasanya menggunakan media apa aja Bu? Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, ada brosur, terus kita juga kebetulan udah buat saluran WhatsApp. Jadi orang tua tuh dimohon buat ikut masuk ke saluran juga, karena untuk di grupnya sendiri itu hanya admin yang bisa mengakses pesan gitu. Jadi mungkin nanti orang tua yang mau mengadukan sesuatu itu ada nomor admin, jadi langsung ke admin, nggak di grup gitu. Kemudian apakah ada pendekatan khusus untuk menjangkau calon siswa barunya di daerah tertentu? Sebenarnya nggak ada sih, karena kan kita tuh cuma
apa ya, mengedepankan siswa SD-nya dulu karena mau semi full day gitu tuh. Jadi anak-anak tuh di SD dapat pengalaman pembelajaran agama Islam seperti biasanya, tapi kalau di MD-nya lebih ke kitab-kitabnya gitu. Mungkin selanjutnya dilanjutkan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu, Ibu Eva, apakah ada biaya pendaftaran atau biaya lainnya dalam proses PPDB gitu? Ada, tadi kan disebutkan ya pendaftaran tuh 50.000, terus nanti tuh ada biaya SPP untuk bulan tersebutnya, sama ada untuk rapot, foto, seragam selama 4 hari, terus fasilitas belajar sama infak bangunan yang kira-kira kalau dijumlah tuh 560.000. Kalau untuk fasilitasnya apa aja sih yang ditawarkan untuk menarik calon ini apa namanya calon santri gitu? Untuk fasilitas sendiri tuh ya, kan dibagi jadi dua, ada kelompok mengaji sama yang kelas MD-nya sendiri. Untuk kelompok mengaji itu kita mengutamakan fasilitas dari metode UMI. Jadi nanti pembelajarannya itu nggak hanya terfokus sama ngaji, tapi diselingi sama pembelajaran normal seperti biasanya. Nah, karena di metode UMI sendiri itu di Sumber, terutama itu baru beberapa madrasah gitu. Jadi itu yang mengunggulkan madrasah Khafi dengan madrasah yang lain. Terus untuk program penunjang lainnya tuh kayak misalkan buat yang MD-nya ya, itu kitab-kitab pesantren pembelajarannya gitu. Nah, untuk ini bagaimana merasa membantu calon santri dari keluarga yang kurang mampu gitu agar tetap bisa mendaftar di madrasah tersebut? Nah, kebetulan di kami itu ada beasiswa ya. Pertama beasiswa kurang mampu, beasiswa berprestasi, beasiswa anak yatim dan piatu. Jadi mereka tuh dibebaskan SPP-nya. Tapi sebenarnya banyak juga dari masyarakat umum tuh, masyarakat yang emang punya kelebihan rezeki, biasanya tuh suka ngasih pembayaran ke sekolah buat ngebayarin anak-anak yang kurang mampu juga. Nah, untuk kalau ini sih tantangannya sendiri, kendala yang sering dihadapi dalam proses PPDB itu apa aja biasanya? Kalau tantangan mungkin kayak jumlah kuotanya tuh lama terpenuhinya, karena kan kadang tuh orang tua merasa kasihan sama anaknya udah belajar dari pagi, masa harus disekolahin lagi sorenya. Jadi kadang tuh di itu sih jumlah buat memenuhi bangku yang kosong tuh lama gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya itu bagaimana madrasah mengevaluasi proses PPDB dari tahun ke tahun untuk perbaikan ke depannya gitu, Bu? Untuk evaluasi sendiri tuh biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali. Itu biasanya tuh di hari Sabtu minggu pertama. Nah, di hari itu tuh kami membahas semua kegiatan yang sudah dilakukannya dari mulai awal penerimaan sampai akhir penerimaan. Nah, biasanya itu yang perlu dievaluasi itu mungkin dari kinerja panitianya sendiri. Karena kan panitia itu yang apa ya, bertemu langsung sama orang tua. Kadang tuh suka aja ada yang laporan katanya panitianya kurang begini, kurang begini. Nah, itu cara kami buat mengevaluasi itu setiap bulannya. Berarti kalau di Madrasah Al-Ikhlas sendiri itu sekarang lagi diadain PPDB ya? Iya, lagi ada PPDB. Untuk tahun ini ada inovasi baru nggak yang berbeda dari tahun sebelumnya? Kebetulan ada di tahun kemarin itu, tahun ajaran kemarin yang dari siswa SD-nya itu hanya kelas 4, 5, 6, tapi sekarang diratakan dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya wajib mengikuti sekolah di MD gitu sorenya. Terus buat yang dari masyarakat umumnya itu kami belum membuka karena kebetulan untuk ruangannya sendiri itu masih dalam proses pembangunan lagi. Jadi kalau misalkan kita ngebuka lagi dari masyarakat, kayaknya kurang buat ruang kelasnya gitu. Mungkin cukup sekiannya dari kami. Terima kasih Bu Eva sudah membersamai kami mengenai berbincang-bincang mengenai PPDB ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.